membaca Alkitab bersama. Namun perkenalkan saya Evelyn Mamesa dari GPIB Maranatha Jakarta Pusat. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kemurahan serta perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami percaya kami ada saat ini hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Urapi setiap kami dan berikan pengertian sehingga kami bisa memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan membaca Alkitab berdasarkan Sabda Bina Umat hari Kamis tanggal 2 September 2021. Bacaan Alkitab dari kitab Zakaria pasal 1 ayat 7-17 menyatakan, pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Syebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi. Berbicara mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya Kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit, telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan kita akan mendengarkan renungannya. Zakaria melaporkan bahwa pada malam hari dia mendapat penglihatan tentang seorang penunggang kuda merah dan diikuti kuda merah jambu dan putih. Malaikat menjelaskan bahwa para penunggang kuda itu adalah utusan Tuhan untuk menjelajahi bumi. Mereka melaporkan bahwa seluruh bumi itu tenang dan aman. Ayat 11b. Malaikat itu bertanya, ya Tuhan, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang 70 tahun lamanya Kau murkai itu? Jawabannya, sangat besar usaha Tuhan untuk Yerusalem dan Sion. Bait Allah akan didirikan lagi di sana, dan segera pembangunan akan dimulai. Kota-kota milik Tuhan akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Makna penglihatan pertama Zakaria ini ialah bahwa Tuhan mendukung pembangunan kota Yerusalem dan pembangunan kembali bait. Didorong segera menyelesaikan pembangunan tembok-tembok kota Yerusalem dan bait Allah. Alasannya apa? Sebab situasi dunia sekarang tenang dan aman. Suatu pekerjaan pembangunan akan dapat selesai jika situasi dunia aman. Jika Tuhan
menciptakan dunia aman, maka pada saat itu pemimpin yang dikehendaki Tuhan dan masyarakat adalah pemimpin yang berusaha mewujudkan suasana aman dan tentram. Hal itu juga berlaku di gereja dan jemaat. B. Di dalam penglihatan pertama itu juga diberitakan bahwa Tuhan kembali kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Berita ini merupakan pembakar semangat bangsa Yehuda untuk membangun. Karena itulah kehendak Tuhan pada saat itu. Tuhan kembali berdiam di rumahnya yang kudus. Ini adalah berita baik, sebab akan terwujud bahwa Allah ada bersama umat dengan kembali berdirinya bait Allah. Tuhan berkenan berdiam di tengah-tengah umatnya. Itu berarti bahwa Tuhan akan segera memulihkan keadaan umat dan mengampuni dosa umatnya. Selamat malam Oma Opa dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Namun perkenalkan saya Evelyn Mamesa dari GPIB Maranatha Jakarta Pusat. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kemurahan serta perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami percaya kami ada saat ini hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Urapi setiap kami dan berikan pengertian sehingga kami bisa memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelayanan.